Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, selamat berjumpa kembali dengan channel Pak Tua Belajar, channel tempat sharing trik tip di YouTube untuk sama YouTuber pemula. Oke, rekan-rekan, kali ini kita akan sama-sama belajar dan sharing tentang ide konten yang menyasar generasi Z atau disingkat dengan Gen Z, generasi Z. Siapa itu generasi Z? Generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1995 hingga tahun 2010. Jadi mereka adalah generasi ketika internet mulai merasuki segala lini kehidupan manusia. Jadi generasi yang sungguh-sungguh melek IT. Ada yang menyebut dengan generasi internet atau generasi. Jadi generasi yang memang hidup pada era-era jaya-jayanya internet. Rekan-rekan, mereka orang-orang yang spesifik, orang-orang yang memang punya kesadaran tinggi terhadap persoalan-persoalan internet. Jadi mereka orang-orang yang katakanlah luar biasa. Jadi jika konten kita menyasar mereka, anak-anak muda yang memang hidup di era-era itu lahirnya antara tahun 95 sampai 2010, berarti kira-kira kalau sekarang ya mereka usia-usia muda. Nah, itu ada ide konten yang menarik yang berdasarkan penelitian mereka tertarik dengan 4 hal rekan-rekan. Jadi perhatikan, tonton terus, jangan skip. Dan yang penting lagi, terus jaga kondisi tetap sehat, terus bersyukur, jangan lupa bahagia. Oke, rekan-rekan, ide konten yang pertama yang mereka inginkan adalah ide konten yang berkaitan atau yang relevan dengan kehidupan pribadi. Jadi konten-konten yang menyangkut kehidupan pribadi mereka sangat suka. Maka biasanya orang-orang dengan kategori tertentu ketika diungkap persoalan-persoalan pribadinya, biasanya konten-konten yang seperti itu akan banyak diikuti oleh generasi Z tadi. Banyak sekali rekan-rekan konten-konten yang memang isinya itu tentang persoalan-persoalan yang relevan dengan kehidupan personal, yang bahkan yang terkadang sangat-sangat pribadi, bahkan kadang-kadang sangat privacy. Jadi ternyata generasi Z ini menyukai hal-hal seperti itu. Nah, ketika konten rekan-rekan menyasar mereka, buatlah konten yang berkaitan dengan persoalan-persoalan pribadi. Bisa artis, bisa orang-orang terkenal, atau siapa saja yang mungkin punya, katakanlah, daya tarik yang luar biasa. Jadi itu yang pertama, konten yang berkaitan atau yang ada relevansinya dengan masalah-masalah pribadi. Kemudian yang kedua, rekan-rekan, konten yang menenangkan. Perhatikan, konten yang menenangkan. Jadi ini yang kedua. Konten yang menenangkan berarti konten yang bagaimana? Konten yang menenangkan berarti menenangkan pikiran, menenangkan hati, dalam tanda kutip seakan-akan bisa melepaskan berbagai macam persoalan kehidupan, persoalan remaja, persoalan macam-macam. Jadi hal-hal yang bisa menenangkan. Biasanya rekan-rekan konten-konten yang bersifat menenangkan ini diiringi dengan musik-musik relaksasi. Jadi musik-musik yang sungguh-sungguh bisa menenangkan. Membuat konten yang berkaitan dengan alam, membuat konten berkaitan dengan apa misalnya pegunungan, dengan laut dan lain sebagainya yang semuanya sangat-sangat menenangkan. Camping, suasana hujan, lalu diiringi dengan musik-musik relaksasi, musik-musik healing misalnya. Atau juga konten-konten ini berkaitan dengan katakanlah motivasi hidup. Konten-konten yang berkaitan dengan mengisi sisi rohani, sisi psikis seseorang. Ini juga banyak diminati oleh generasi Z ini, generasi yang hidup yang lahir antara 95 hingga tahun 2010 rekan-rekan. Jadi coba jika tertarik rekan-rekan buat konten yang menenangkan. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, konten yang berkaitan dengan nostalgia. Nostalgia. Rekan-rekan, konten yang berkaitan dengan nostalgia berarti mengingatkan memori masa lalu, mengingatkan memori masa lampau, apa yang sudah terjadi di waktu yang lampau. Jika seseorang mengalami suasana tertentu,
kemudian suasana tertentu yang terjadi di masa lampau itu kemudian dibangkitkan lagi, ternyata itu jika dibuat menjadi konten juga menjadi konten yang menarik dan banyak diminati oleh generasi Z ini. Misalnya rekan-rekan, ketika kita hidup di waktu-waktu kemarin mendengar lagu musik jenis-jenis tertentu dan kemudian kita menyukai lagu-lagu itu. Nah, ketika konten saat ini berkaitan dengan musik-musik yang waktu lalu, maka biasanya konten itu meledak rekan-rekan. Konten itu banyak penontonnya. Viewernya bisa sampai ratusan ribu bahkan hingga jutaan rekan-rekan. Jadi jika rekan-rekan ada minat untuk membuat konten nostalgia, luar biasa. Karena ternyata rekan-rekan banyak peminatnya. Coba buka konten-konten yang berkaitan dengan lagu-lagu lama. Konten-konten yang berkaitan dengan misalnya joget, yang berkaitan dengan ya cara jogetnya orang-orang dulu, atau cara berpakaian orang-orang terdahulu. Biasanya yang unik-unik begitu. Jadi ditampilkan lagi. Nah, ini ternyata bisa membangkitkan minat para penonton untuk menonton video-video kita, sehingga viewer video kita meledak dan views-nya tentu saja juga akan ikut meledak. Rekan-rekan, konten yang keempat yang selanjutnya adalah fandom. Fandom itu apa? Fandom itu konten yang berkaitan dengan orang-orang yang mengagumi, sekelompok orang yang mengagumi orang-orang tertentu, biasanya artis rekan-rekan. Jadi misalnya saat ini ada K-pop, drakor misalnya. Nah, bintang-bintang mereka itu biasanya oleh sekelompok anak-anak remaja, sekelompok anak muda, mereka digandrungi, dicintai. Luar biasa punya ekspresi mereka terhadap tokoh-tokoh tertentu yang sangat dikagumi ini. Nah, mereka adalah pengikut setia, mereka adalah pengagum setia, mereka adalah orang-orang yang terus memburu, mencari informasi tentang orang-orang tertentu tersebut. Nah, jika rekan-rekan tertarik buat konten yang berkaitan dengan fandom ini, konten yang mengangkat sisi luar biasa orang-orang tertentu yang memang digemari oleh sekelompok orang ini. Misalnya di Indonesia, seneng akan drakor, seneng akan K-pop, dan lain sebagainya. Jika yang suka musik rock, jika yang suka musik-musik jenis tertentu atau artis-artis tertentu misalnya, kemudian kita angkat. Nah, pasti akan banyak penonton, akan banyak penggemar, akan banyak viewer, akan banyak views yang kita dapatkan. Jadi 4 jenis konten ini rekan-rekan. Jadi yang pertama konten berkaitan dengan sisi pribadi, persoalan pribadi yang menyangkut kehidupan pribadi rekan-rekan. Kemudian yang kedua konten yang menenangkan, kemudian yang ketiga konten nostalgia, dan yang keempat konten fandom, yaitu tokoh tertentu yang digandrungi, yang dicintai, yang diburu informasinya oleh penggemar setianya. Semoga bermanfaat dan 4 jenis konten ini bisa membangkitkan channel YouTube kita, bisa menumbuh kembangkan channel YouTube kita. Sehingga target kita 1000 subscriber bisa terpenuhi, atau jika yang sudah tercapai terus menambah jumlah subscribernya, kemudian meningkatkan jam tontonnya, jam tayangnya. Bagi yang belum 4.000 bisa segera mencapai 4.000, bagi yang sudah terus bertambah dan bertambah. Semoga bermanfaat, jangan lupa bahagia, dan channelnya terus tumbuh dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.